Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 3. Ini membahas tentang activity diagram. Activity diagram itu digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Nah, activity diagram ini juga menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan dalam suatu proses. Nah, kemudian setiap use case itu dapat membuat satu diagram aktivitas. Jadi jika kita memiliki sebuah use case, itu bisa dibuat activity diagramnya supaya lebih rinci. Kemudian elemen-elemen dari activity diagram atau simbolnya, yang pertama ada yang disebut dengan action, yaitu perilaku yang sederhana dan tidak dapat diuraikan. Contohnya ketika kita membuka sebuah web, aksi apa yang akan kita lakukan? Contohnya memilih menu katalog misalnya, itu adalah action. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan activity. Activity digunakan untuk mewakili sekumpulan tindakan. Misalnya tindakannya adalah proses pemesanan. Apa saja yang dilakukan pada saat proses pemesanan. Nah, itu digambarkan dalam satu kotak besar seperti ini. Namanya activity. Kemudian ada yang disebut dengan object node. Nah, object node digunakan untuk mewakili sebuah objek yang terhubung ke sekumpulan arus objek. Nah, contohnya adalah di sini menggunakan class name. Class name-nya misalnya form pemesanan. Kemudian ada yang disebut dengan control flow atau garis. Nah, garis di sini menunjukkan setiap action itu dari mana ke mana arahnya. Misalnya di sini ketika sudah memilih menu katalog, kemudian menampilkan menu katalog. Nah, berarti setelah memilih menu, menampilkan menu. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan object flow. Nah, ketika kita memilih menu katalog, itu nanti ada objek berupa form pemesanan, kemudian setelah itu menampilkan menu katalog, misalnya seperti itu. Nah, itu dihubungkan dengan menggunakan object flow. Kemudian ada yang disebut dengan initial node. Itu initial node merupakan gambaran awal ketika kegiatan tersebut atau tindakan tersebut dimulai, contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya final activity node berarti di akhir. Jadi ketika sudah selesai melakukan setiap tindakan atau proses, maka diakhiri dengan final activity node. Kemudian di sini final flow node digunakan untuk menghentikan aliran kontrol atau aliran objek tertentu. Jadi misalnya ada sebuah kegiatan yang memang berhenti atas sebuah tindakan. Nah, maka menggunakan final flow node ini. Jadi tidak berhenti secara keseluruhan. Kemudian ada juga yang disebut dengan decision node, digunakan untuk mewakili kondisi pengujian untuk memastikan bahwa aliran kontrol atau aliran objek hanya turun satu jalur. Jadi dengan decision node ini biasanya percabangan atau sesuatu kondisi di mana kita harus memilih, maka menggunakan decision node. Kemudian merge node, ini adalah penggabungan, jadi menyatukan kembali berbagai alur yang tadi misalnya ketika kita sudah memilih beberapa pilihan, kemudian digabungkan kembali, ini menggunakan merge node. Nah, dibuat menggunakan simpul keputusan. Kemudian ada fork node. Di sini digunakan untuk membagi perilaku menjadi seperangkat aktivitas yang paralel atau bersamaan dari aktivitas atau tindakan. Jadi tindakan yang dilakukan secara bersamaan. Kemudian ada join node, digunakan untuk menyatukan kembali rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersamaan tersebut, kemudian disatukan kembali menggunakan join node. Kemudian ada juga yang disebut dengan swim lane, digunakan untuk memecah diagram aktivitas menjadi baris dan kolom untuk menetapkan kegiatan individu atau tindakan kepada individu atau objek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas atau tindakan. Nah, ini adalah simbol-simbol atau elemen-elemen yang digunakan pada activity diagram.